Oke teman-teman sekalian, kali ini saya sedang berada di ruang sekretariat Eskul Marching Band. Kali ini saya bersama Amar, dari kelas berapa kak? 12-1. Oke, di MB ini kakak posisi atau jabatannya sebagai apa nih kak? Aku sebagai PJ Drill. Oke, mau nanya nih kak, kira-kira di Secret Marching Band ini ada keluhan gak sih kak? Yang paling jelas kelihatan nih bagian sini ada bagian pintu nggak ada gagangnya. Jadi kalau dikunci rada susah. Terus juga kalau mau nutup susah gitu kan, nggak ada pegangannya. Terus juga paling beberapa alat musik kan, namanya marching band ada alat musiknya kan pasti. Alat musik tuh beberapa ada yang udah nggak layak pakai, nggak bisa ketiup atau nggak bisa dipukul gitu-gitu. Itu aja kak? Itu aja. Oke, kalau dari siap. aku sendiri. Terima kasih ya kak. Siap. Baik teman-teman, sampai jumpa di Secret berikutnya. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ada di ruang sekretariat Eskul 3MC. Saya bersama kak, siapa kak? Raya Dari kelas berapa kak? 12-2. Oke, kak sebelumnya izin bertanya, untuk di Eskul 3MC ini posisi atau jabatan kakak sebagai apa ya kak? Ketua Divisi Broadcasting. Oke, baik kak, izin bertanya mengenai ruang sekretariat 3MC ini, kira-kira ada keluhan gak sih kak mengenai fasilitas atau ketidaknyamanannya gitu kak? Buat fasilitas, mungkin kurangnya fasilitas buat bikin podcastnya sendiri, yaitu kayak mic-nya itu nggak ada ya, dari sekolah kita udah minta juga sih, tapi belum dikasih. Kalau untuk ruang sekretnya? Buat ruang sekretnya jendelanya sih. Jendelanya agak keropos ya kak ya? Iya, jendelanya mau copot gitu. Iya, copot. Itu aja kak mungkin? Ya, aman sisanya. Oke, terima kasih ya kak. Baik teman-teman, sampai jumpa di sekret berikutnya. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita berada di ruang sekretariat KIR Mandapa. Kali ini saya bersama kak siapa? Gwen, Dari kelas berapa kak? 12-9. Untuk di Eskul KIR ini jabatan kakak sebagai apa nih kak? Aku wakil sekre. Wakil sekretaris ya. Oke, jadi kita mau nanya nih kak, kalau ruang sekret KIR ini kira-kira ada keluhan nggak? Kayaknya paling di temboknya sih ya, dia udah kayak keropos gitu loh. Oh, cat-catnya mungkin udah ini ya kayak. Terus selain itu ada lagi nggak kak? Kayaknya itu doang sih kalau Itu aja. Terus kayak kalau di lampunya tuh lampunya miring. Kalau kalian sadar itu lampu di atas tuh ternyata miring. Kayak nggak lurus gitu loh, kan lampu panjang ya. Iya, iya. Dan kalau masalah pintu aman kak? Pintu, Aman, jendela aman. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ke sekret berikutnya. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya berada di ruang sekretariat ekstrakurikuler pramuka atau yang dikenal dengan nama Padepokan. Kali ini saya bersama dengan Saya Batris dari kelas berapa kak? dari 12-4. Dan Saya Faiza dari kelas 12-4. baik, untuk kakak-kakak sekalian, posisi atau jabatannya di Eskul Pramuka ini apa sih? Kalau saya wakil ketua. Wakil ketua. Saya sebagai Jugi. Oke, baik. Mau nanya nih kak, kira-kira di ruang sekret pramuka ini atau di Padep ini ada keluhan gak sih mengenai fasilitas atau kelayakan ruangnya? Kalau di Padem sih aman-aman aja ya, maksudnya Aman-aman aja ya? layak sih, masih layak juga. Fasilitasnya juga oke. Untuk mungkin ruangnya agak sempit atau gimana kak? Ya kalau itu ya karena kan kita juga anggotanya Makin bertambah ya kak ya? makin bertambah. Jadi ya kurang bisa menampung semuanya gitu ya. Oke. Ada lagi kak mungkin nggak ada ya? Cukup. Oke. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di sekret berikutnya. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya ada di ruang sekretariat Ekskul Mandapers. Kali ini saya bersama Aku Sila dari kelas berapa kak? 12-4. Untuk di Ekskul Mandapers ini kakak posisi atau jabatannya sebagai apa nih kak? Aku anggota biasa. Anggota biasa ya? Oke. Mau nanya nih kak, kira-kira di ruang sekret Mandapers ini ada keluhan gak sih kak mengenai fasilitas atau ketidaklayakannya gitu kak? Ruang Mandapers sebenarnya nggak separah eskul lain kayak misalnya teater waktu itu. Sudah kalau Mandapers itu kayak ada rembes sedikit tapi nggak separah sekret lain. Terus
Kalau dari segi kekurangannya paling kurang luas doang sih. Kurang luas ya. Berarti tapi nggak sempet banjir gitu Kak ya? Alhamdulillah enggak. Oke. Ada lagi Kak mungkin? Udah cukup itu aja. Cukup ya. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih sudah ngobrol dengan Ibu terkait dengan sarana pelaksanaan kegiatan pembinaan siswa, terutama yang mungkin lebih dikenalnya dengan ekstrakurikuler, dan kaitannya dengan Ibu itu adalah berarti lebih ke fasilitas, dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah yang pertama adalah sekretariat. Nah ini sekretariat ini sebetulnya yang sekarang itu baru dibangun kembali di tahun 2000, sekitar tahun 2022 gitu. Itu baru lagi lah 2020-an. Jadi awalnya sekretariat itu terpisah di mana-mana di sekitar Mandua itu, jadi nggak tersentral, tidak terpusat. Makanya kenapa diperbaikilah, dipindahkan jadi sentralisasi di sebelah kelas 12. Nah ini kenapa Ibu kondisinya seperti sekarang kok bisa sampai seperti itu? Oke, yang pertama kalau bocor karena dak yang dibangun itu awalnya akan dibangun lantai 2. Jadi pembangunannya itu tidak sekaligus langsung seperti sekarang yang di ujung itu ada sekretariat 3MC ya. Nah itu dari ekskul ASIMA ke 3MC itu potongan itu karena apa? Karena baru sepotong ngebangunnya, lalu akhirnya sambung lagi. Nah ternyata di sambungannya itu kurang rapat dan akhirnya terjadilah yang namanya bocor. Itu yang pertama itu. Lalu yang kedua, kenapa ada pintu yang rusak, kaca yang pecah dan sebagainya? Satu, sekolah menyediakan fasilitas tersebut, tapi tidak terlepas orang-orang yang ada di sekretariat itu punya tanggung jawab untuk memelihara. Karena bukan tugas Ibu untuk nyapu ruangan ekskul, bukan tugas Ibu untuk ngepel ruang ekskul, untuk nyapu, ngepel, ngebersihkan, itu bukan tugas kami. Tapi kami punya tugas untuk menyediakan fasilitas yang ada di sana. Di antaranya tadi mungkin membetulkan untuk yang bocor, dan itu adik-adik semua boleh cek sekarang sudah betul atau masih bocor, silakan. Karena sejauh ini meskipun Ibu baru menjabat sebagai wakil kepala madrasah bidang Sampras baru 3 bulan, tapi itu sudah bagian dari tanggung jawab Ibu, dan alhamdulillah yang bocor sudah dibetulkan semua, termasuk yang 3MC itu sudah dibetulkan bocornya karena itu lumayan bisa merusak barang-barang yang ada di sana, makanya langsung ditangani gitu, ya. Lalu yang ketiga itu Bu, gimana dengan keadaan kaca pecah dan sebagainya? Nah ini jadi kami memang menyediakan, berarti logikanya itu kenapa bisa pecah? Padahal kami ketika membangun itu kan full semua. Itu yang jadi tanda tanya besar, justru berarti dalam pemeliharaan pengurusan para masing-masing ekskul atau pengurus ekskulnya itu yang kurang bisa menjaga gitu ya. Dan itu bukan hanya tanggung jawab pengurus ya, itu juga merupakan tanggung jawab pembina ekskulnya, karena pembina ekskul punya kewajiban untuk selalu memelihara dan mengingatkan peserta didik atau pengurusnya untuk menjaga fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi logikanya begini, selama ini anak-anak Mandua selalu menilainya dari sisi negatifnya. Jadi ketika melihat ini kan salah sekolah begini-begini. Nah, jadi kalian namanya anak pelajar itu harus bijaksana menanggapi sesuatu. Kita nggak bisa menerima laporan dari si A, tapi kita harus menerima laporan juga dari orang lain untuk cross check data betul atau salah. Jadi apakah sepenuhnya salah sekolah? Tidak, sekolah sudah menyediakan semuanya. Bahkan sekarang ketika rusak langsung kita betulkan. Termasuk yang jendela ruang santri itu pun akan kami berikan, karena itu zamannya Pak Suja dulu ya. Nah itu ketika
ketika udah kecek begitu, oke Bu Sofi, kita akan fasilitasi dan kita akan beli nanti untuk kacanya, termasuk handle, pintu itu pun sudah kami sediakan semua. Masuk untuk yang MB itu akan dibetulkan gitu. Jadi selama ini kan kalian taunya oh sekolah nggak peduli begini-begini. Kalau nggak peduli kami nggak akan menyediakan fasilitas itu semua. Itu berarti nggak peduli terhadap perkembangan akademik para peserta didik kan ya. Nah jadi solusinya gimana Bu? Sudah setiap hal yang memang bisa langsung kami lakukan, kami eksekusi hari itu juga. Hanya begini, ketika kamu misalkan Bu, lampu mati hari itu kamu ngomong nggak mungkin hari itu kami bisa tangani. Karena apa? Kami harus menyelesaikan dulu sampai kalian beres belajarnya semua, tidak ada anak-anak baru kita betulkan. Gitu. Karena selama ini kan kamu sukanya tuh tahu bulat. Jadi dadakan ngomong hari itu harus selesai, tidak bisa begitu untuk sarana. Gitu. Jadi semua harus dikondisikan dulu, termasuk pengeras suara yang rusak di kelas 10.5 nih. Kemarin orang tuanya wali kelas dan ketua kelasnya lapor ke ibu, ini gimana? Kami tidak bisa tangani lapor hari Selasa beres nggak bisa. Karena apa? Berarti kan harus nggak ada anak-anak dulu, karena itu harus dibongkar dulu gitu. Itu pasti akan mengganggu KBM, makanya kenapa baru kami betulkan tuh biasanya hari Sabtu dan Minggu di saat kalian tidak ada di sekolah. Gitu. Jadi untuk perawatan sarana prasarana mandua itu sejauh ini kita setiap bulan selalu check up, selalu periksa semua. Termasuk ini mungkin ibu titip di ruang ekskul ada staf kontak untuk listrik. Tolong hati-hati. Karena apa? Bisa jadi kelalaian kita menyebabkan rusak satu sekolah. Gitu, paham ya? Nah, itu terjadi kebakaran di SMP Negeri Jakarta gara-gara apa? Gara-gara korsleting listrik. Gitu. Itu hal sepele yang kadang kita nyolokin lupa ngelepasin. Akhirnya kebakaran habis berapa? 10 lokal itu lantai atas dan lantai bawah. Kebakar semua habis. Kita nggak mau alhamdulillah kalau harus mengalami hal itu. Berarti antisipasinya gimana? Kita sebagai orang yang punya akal yang harus lebih waspada. Jadi pelihara tarik, kalau nggak dipakai kipas angin atau kamu masang printer atau kamu listrik, nah itu cabut gitu. Kalau sudah kegiatan, jangan sampai kita yang rugi sendiri karena kelalaian yang kita lakukan. Tuh, udah dijawab semua.